ISG katanya dihentikan ya. Gimana Pak hari ini? Aduh. Ya, saya kan jatuh karena berita yang MSCI itu yang menganggap kita kurang transparan dan banyak goreng-gorengan saham segala macam kan. Dan persyaratan mereka yaitu supply bersih sama floatingnya berapa persen. Ini saya pikir reaksi yang berlebihan karena kan ini baru laporan pertama kan, masih ada waktu eksekusi sampai bulan Mei kan. Saya udah bicara dengan Ketua OJK, dia bilang semuanya akan diberikan sebelum Mei, jadi ini hanya shock sesaat, jadi pasti perusahaan-perusahaan itu akan bisa memenuhi persyaratan MSCI dan akan bisa masuk ke indeks MSCI maupun ya saham yang boleh diinvestasi oleh perusahaan-perusahaan asing global gitu. Kalau untuk saya, yang penting kita perbaiki ekonominya, kan ekonomi betul-betul membaik. Saya nggak main-main. Ini habis ini saya akan lantik sekitar 33-34 pejabat bea cukai baru. Saya putar, saya rotasi, yang nggak perform saya geser ke pinggir. Pokoknya yang saya nggak mencurigakan saya geser ke pinggir. Bukan mencurigakan sih. Kita ingin semangat baru dalam bea cukai bahwa kita harus berkinerja lebih baik dibanding sebelum-sebelumnya. Kalau saya cuma ngomong aja, saya nggak shock kan nggak akan gerak. Dan sekarang saya shock yang besar-besar, jadi Tanjung Priok saya pindahin, Batam saya pindah, Semarang, Surabaya, Bali saya kacau pulang dengan orang-orang yang saya harapkan nanti bisa bekerja lebih baik lagi. Kalau soal Pak Pur, ada anggapan BI tidak transparan, Pak? Ya? Dalam konteks BI tidak transparan. BI tidak transparan. BI. Kan saya ulang dari pertama itu waktu saya di bursa kan, saya bilang dia minta insentif, saya bilang perbaiki pasar saham dari ulah para penggoreng saham. Sebetulnya arahnya ke situ. Cuman kemarin mereka geraknya agak pelan atau mungkin masih dalam plan mereka. Seharusnya sih saya udah cek dengan Gubernur Bank Ketua OJK tadi, dia clear akan membereskan semua yang disebutkan di MSCI tadi sebelum Mei. Jadi kalau saya bilang sih ini kesempatan baik karena kemarin terlalu tinggi. Pak, ada upaya nggak sih Pak? Ekonominya memang dalam kondisi yang bagus. Oh bagus, karena gini, saya dengan BI sudah lebih sinkron sekarang kebijakannya, moneter, fiskal, dan investasi kan diperbaiki terus. Moneter fiskal uangnya sudah tumbuh sesuai dengan harapan kita, M0-nya base money-nya, jadi harusnya kredit akan tumbuh double digit dalam waktu tidak terlalu lama. Terus dari sisi pendapatan fiskalnya, saya akan perbaiki cara kita mengumpulkan pajak dan cukai sehingga hasilnya akan lebih optimal tanpa menaikkan tarif pajak atau cukai. Nah, terus nanti kita akan dorong semua kementerian lembaga untuk belanja tepat waktu, tepat sasaran. Habis itu kita perbaiki juga kan dari sidang-sidang debottlenecking akan kita perbaiki iklim investasi. Dan itu nggak main-main, kita baru 2 kali sidang kan, baru 4 kasus. Ke depan akan ada kasus-kasus besar yang masuk situ yang akan bisa menunjukkan bahwa Indonesia serius memperbaiki iklim investasi. Pak, soal jadi fiskal moneter aja 6% tahun ini bisa. Tambah yang lain lebih cepat lagi. Jadi kalau bursa saham jatuh gara-gara itu dan kita tahu itu akan diperbaiki dalam waktu yang tidak terlalu lama sebelum bulan Mei, harusnya sekarang good time to buy. Minggu depan lah, Anda lihat minggu depan akan balik. Karena fondasi ekonomi betul-betul kita perbaiki dengan serius. Saya sebetulnya nggak peduli indeks. Kalau ininya bagus, karena otomatis naik. Cuma ini karena berita negatif tadi kan, kita tidak dianggap transparan. Floating yang nggak cukup besar sehingga bisa dipermainkan harganya seperti itu. Banyak penggoreng-penggoreng di pasar saham yang bebas berkeliaran, untungnya banyak, sementara yang investor kecil mungkin sebagian dirugikan oleh BI disikat aja BI. Apa? BI Anda yang sikat lah. Bapak lah. Oh itu kan saya udah minta ke OJK untuk mengkoordinasi dengan BI, dia akan mempercepat itu. Sekarang bulan apa? Januari. Ya ada, kalau Maret sampai akhir Maret nggak jalan, saya akan ke sana sebagai ketua KSSK. Tapi kan kita biarkan mereka kerja dulu sesuai dengan bidangnya masing-masing. Makasih Pak.
Saya Harjuno Pramendito. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.